Nabi Muhammad SAW, termasuk adalah untuk berjihad di jalan Allah SWT. Sekaligus juga itu adalah celaan bagi orang-orang yang menganggap remeh terkait dengan apa yang harus diikuti, dan juga sekaligus menganggap remeh jihad fisabilillah. Dan sebaliknya, di ayat itu juga memberikan pujian-pujian bagi orang-orang yang dapat berjuang, berjihad, berhijrah dari Allah, dan juga mengikuti setiap kegiatan, setiap apa yang telah Nabi Muhammad SAW lakukan, bahkan di saat-saat yang sulit-sulit sekalipun. Dan kemudian di akhir-akhir dia menyampaikan, ditutup dengan mengingatkan kaum mukmin, seluruh kaum mukmin, agar mengingat akan kenikmatan yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar itu ialah diutusnya Rasulullah SAW kepada kita semuanya, dengan segala kesempurnaan sifat-sifat beliau, dan juga sangat menginginkan beliau, kita semua kaum mukmin, ya, umat Rasulullah SAW, dia menginginkan agar kita semuanya mendapatkan petunjuk, mendapatkan keimanan, dan juga menginginkan agar umat-umat beliau ini, setelah mereka semua dapat masuk ke dalam Islam, agar beliau dapat memberikan kasih sayangnya, menyayanginya dengan sepenuh hati, dan dapat menolongnya saat yang mengatakan hanya beliaulah yang dapat memberikan syafaat. Ya, itulah kewajibannya. Bahkan itulah Rasulullah SAW memiliki hak-hak yang sangat besar atas umatnya, dan itu adalah menolong umatnya saat dia berkiamat nanti. Dan pun begitu sebaliknya, karena Rasulullah itu adalah memiliki hak yang besar, sangat besar bagi kita semuanya. Hanya beliau dapat menolong kita nanti. Kita pun sama, kita pun memiliki hak dan kewajiban juga kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Dan sedikitnya Imam Al-Qadi ayat menguatkan bahwasanya kewajiban kita semuanya, kaum muslim sebagai umat beliau SAW, sedikitnya ada 5. Pertama itu iman, mengimaninya. Iman. Yang kedua ittiba, ikuti. Yang ketiga taat. Yang keempat adalah cintainya. Dan yang terakhirlah mengagungkan dan juga memuliakannya. Kita sudah tahu yang pertama adalah iman, kita mengimani kebenaran, mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benarkannya, maka konsekuensinya juga kita harus ittiba, mengikuti segala apa yang telah beliau Rasulullah SAW jalankan, diamalkan, diajarkan kepada kita semua. Dan karena kita tahu bahwasanya beliaulah yang terbaik, ya, dalam segala kegiatannya, maka tidak ada orang lain, tidak ada tokoh lain yang paling baik kecuali daripada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang harus kita jalankan, dan taat dan juga cinta, karena saat kita sudah bisa mencintainya, maka sudah pasti kita akan menaatinya, ikuti segala apa yang telah beliau contohkan. Dan pastinya yang terakhir juga kita akan mengagungkan dan juga memuliakan Rasulullah SAW, ya, karena beliau dalam surat Al-Imran, surat Al-Ahzab ayat 21, laporan